Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Al-Fahiri, kelas 3C Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas UIN Mataram. Saya akan memaparkan sebuah teori singkat tentang teori yang ditemukakan oleh seorang, yaitu Mosca, tentang teori kelas politik. Dari setiap masalah dan problematika pasti akan timbul sebuah teori yang dapat menyelesaikan masalah itu sendiri. Seperti yang kita lihat pada wacana pembentukan provinsi Cirebon, dari masalah ini telah digunakan sebagai teori elit politik dari seorang tokoh politik yang bernama Gaetano Mosca. Kita ke pembahasan. Masyarakat pada umumnya memiliki kelas sosial tertentu, di mana di antara masyarakat tersebut dibagi dibagi dalam golongan atas, menengah, dan kelas bawah. Di samping itu ada juga menggolongkan kelas sosial masyarakat atas kelas yang diperintah dan kelas yang memerintah. Kelas yang memerintah ialah yang disebut oleh sebagian para ahli ilmu sosiologi dengan istilah elit. Berdasar kajian, khususnya kajian atas sejarah, Mosca mendapati bahwa semua masyarakat dapat dibagi ke dalam kelas atau kelompok penguasa dan kelas atau kelompok yang dikuasai. 1. Kita bahas tentang pembagian kelas masyarakat. Kemajuan masyarakat atau suatu negara dilihat dan bagaimana kehidupan masyarakatnya itu. Semakin maju suatu negara, semakin banyak pula perubahan kehidupan masyarakatnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan masyarakat, seperti faktor iklim, geografi, ekonomi, intelektual, dan beberapa faktor lainnya. Berdasarkan hasil kajian, khususnya kajian atas sejarah, Mosca mendapati bahwa semua kelas penguasa kelas penguasa kita bahas tentang kelas penguasa. Walaupun kelompok ini mempunyai jumlah yang sedikit, namun kelompok ini bisa digunakan semua fungsi dan kegunaan politik, dan kekuasaannya ini dapat memperoleh keuntungan dan kemanfaatan dengan memonopoli kekuasaan. Selanjutnya B. Kelas yang dikuasai. Kelas dikuasai. Pada kelas ini, walaupun masanya berjumlah banyak dari penguasa, namun kelompok ini beroposisi pada yang diatur atau dikontrol oleh kelas penguasa. Dan uraian di atas dapat disampaikan bahwa kelompok orang yang menguasai sebagai orang elit penguasa yang harus memiliki kemampuan daripada kelompok yang dikuasai, yaitu kelas yang dikuasai yang jumlahnya lebih besar, yang diatur dan dikontrol oleh kelas penguasa. Yang kedua, 4 dasar sosial kekuasaan. Yang kedua, 4 dasar sosial kekuasaan. Yang pertama, kita harus
mempunyai kelahiran. Kelahiran, yang kedua kekayaan. Yang ketiga kemampuan militer. Dan yang keempat kita harus mempunyai pengetahuan. Empat dasar sosial kekuasaan. Kita harus mempunyai kelahiran, kekayaan, kemampuan militer, dan pengetahuan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.